Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Bapak, hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching terhadap kucing. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti saat terjadinya proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Nah, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching Bapak sesuai dengan alur tirta. Seperti kita tahu bahwa pada alur tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak. Nah, kemudian bahwa dalam coaching ini juga ada prinsip-prinsip coaching ya Pak. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak. Nah, sebelum proses dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama yaitu kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching yang akan Bapak laksanakan ini. Baik, saya ingin dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan yang pertama keterampilan present atau manner. Kemudian yang kedua itu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, baik Bapak, berarti mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Betul ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin yang diamati nanti tentang ini Bu, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Berarti pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Iya, betul itu. Sekali Bapak. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, indikator ketercapaiannya yang pertama si kuci itu dapat mengembangkan gagasan-gagasan berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan. Ya, kemudian dari hasil coaching kami, saya harapkan kunci nanti dapat menemukan ide, gagasan sehingga dapat menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Demikian ya Bu. Iya, baik Bapak. Nah, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan praobservasi dari saya Bapak. Nah, setelah proses coaching selesai nanti, maka saya akan mengajukan pertanyaan kembali. Nah, silakan Bapak untuk melanjutkan proses coachingnya. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Nggak ada ngajar hari ini? Hari ini ada, tapi mungkin bisa digantikan dengan lain. Baik. Ibu Ica saya panggil ke sini karena menurut informasi ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke saya begitu. Tentang apa itu Bu Ica? Iya Pak, benar sekali. Yang mau saya sampaikan ke Bapak tentang proses pembelajaran saya di dalam kelas Pak. Dengan menangani satu kelas ada 15 anak, laki-laki dan perempuan, dan mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi ada beberapa anak yang bisa saya dampingi dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Cuman ada juga, mungkin tidak banyak sih, 1-2 orang anak yang dalam tanda kutip Pak lebih aktif dari teman-teman yang lain. Jadi ada kalanya dalam kegiatan proses pembelajaran mereka akhirnya memecahkan konsentrasi teman. Seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi
ada anak-anak yang sedang ibu ajar itu ada beberapa yang katakanlah aktif begitu ya, sehingga Iya. mengganggu konsentrasi belajar dari teman-teman yang Iya. lainnya. Baik. Mm. Eh, tujuan dari kita melakukan percakapan ini apa nanti di akhirnya yang ibu harapkan? Mungkin setelah akhir dari percakapan ini, Mm-mm. saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memfasilitasi semua anak, proses pembelajaran lancar, kebutuhan anak terpenuhi, dan saya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oh, baik itu. Nah, ke cerita yang tadi itu ada beberapa anak yang ibu bilang tadi aktif begitu ya, mungkin Iya, Pak. hiperaktif. Nah itu ibu bisa tahu anak itu aktif itu dalam kesehariannya, memang anak-anak itu melakukan apa? Iya, seperti di dalam kelas, Pak, kita membagi beberapa kegiatan menjadi beberapa kelompok. Anak yang mengikuti instruksi dan fokus pada kegiatan, mereka dengan senang hati mengikuti kegiatan dan sesuai dengan alur kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, satu atau dua orang anak ini tidak, kadang cuman fokus sebentar, 5 menit, 10 menit. Setelah itu mereka berlari-larian di dalam kelas. Oh, begitu. Nah, berlari-larian, ada kalanya mengganggu temannya yang sedang fokus dengan kegiatan belajar, seperti itu sih, Pak. Oh, jadi ketika temannya sedang belajar dia mengganggu. Iya. Bisa diceritakan mungkin mengganggunya itu dalam hal apa saja biar saya bisa tahu juga begitu. Apa? Iya, contohnya mereka berlari-larian di dalam kelas atau mengajak teman yang sedang fokus mengikuti apa yang menjadi kemauan mereka. Mungkin mereka dalam kelas kan ada permainan balok dan sebagainya, mereka menurunkan balok seperti itu. Dan kegiatan lain, Pak, yang mereka sukai. Mereka sukai seperti pokoknya mereka tidak ikut apa proses pembelajaran hari itu, entah mereka senang dengan permainan yang lain, mereka menghambur-hamburkan mainan di dalam kelas, seperti itu, Pak. Oke. Jadi itu yang dilakukannya ya, sehingga mengganggu teman-teman lain yang sedang aktif belajar begitu ya. Nah, kira-kira dengan kondisi anak beberapa yang aktif tadi, yang sudah ibu lakukan sejauh ini apa untuk bisa mengatasinya? Iya, begini Pak, yang saya lakukan selama ini, saya merangkul mereka, memeluk mereka dengan kasih sayang dan memberikan mereka pengertian, menenangkan hati mereka agar tetap fokus. Kadang memang harus saya siapkan kegiatan lain yang kira-kira tidak mengganggu konsentrasi temannya. Sebagai contoh, ada saya menyiapkan sudut baca yang dipenuhi dengan buku-buku cerita bergambar yang menarik, Pak. Ya, jadi ibu sudah berupaya untuk mengatasinya, misalnya menyediakan sudut baca dengan meletakkan buku-buku bacaan di situ ya Bu ya. Nah, respon dari anak yang aktif tadi ketika ibu membuat sudut baca itu bagaimana? Apakah dia tertarik terus membaca buku atau masih acuh tak acuh, masih mengganggu teman yang lainnya? Pada awalnya memang sih agak kesulitan Pak untuk mengalihkan perhatian mereka, namun saya berusaha dengan pendekatan yang lebih persuasif dengan mereka. Buku cerita, ternyata setelah saya lebih persuasif dengan mereka, buku cerita itu menarik bagi mereka. Begitu. Jadi dengan ibu meletakkan buku cerita di sudut baca itu, mereka ternyata tertarik untuk membaca buku itu ya. Pak, selain buku cerita juga saya siapkan berbagai macam alat meruncing dengan berbagai karakter dan berbagai bentuk, Pak. Oke. Iya. Selanjutnya Ibu, kemudian untuk rencana kedepannya lagi, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan
selain menyediakan sudut baca, mungkin nanti di suatu saat yang aktif tadi itu bosan nih kalau suruh baca terus. Kira-kira ada upaya lain lagi nggak yang bisa ibu lakukan? Kalau upaya lain sih belum terpikir Kak. Saat ini saya baru menyiapkan kegiatan seperti itu. Mungkin untuk kedepannya saya bisa mencari referensi lain Kak, dari berbagai sumber belajar. Terus saya juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain meminta saran seperti itu. Nah, baik, jadi ibu nanti akan mencoba mencari referensi lain. Mungkin dari mana ibu mencari referensinya? Bisa dari kanal-kanal yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini Kak, ada Wikipedia, ada YouTube dan sebagainya. Secara online di internet gitu ya? Bisa. Baik. Kemudian kira-kira butuh bantuan teman lain nggak untuk membantu mengatasi agar kondisi yang ibu hadapi ini cepat bisa teratasi begitu? Kira-kira siapa yang bisa membantu? Iya, jelas Pak, sangat merasa perlu untuk kolaborasi dengan teman. Karena di sekolah saya ada namanya Ibu Yuni, ada Bu Anti, mereka sungguh kreatif untuk menciptakan berbagai ide kegiatan untuk anak, sehingga kegiatan itu menjadi menarik dan melibatkan anak secara aktif. Bantuan apa yang ibu butuhkan dari rekan sejawat yang ibu sebut tadi kira-kira? Merancang media pembelajaran bisa Pak, bertukar pikiran menurut pengalaman mereka, apa yang sudah pernah mereka terapkan ke anak bisa saya jadikan referensi. Oke, jadi itu ya nanti bantuan yang ibu harapkan dari teman sejawat itu tadi. Baik ibu, jadi kira-kira kapan nih ibu butuh waktu untuk itu, berapa lama untuk menyelesaikan itu kira-kira? Iya Pak, dalam pertemuan dalam minggu-minggu depan Kak, karena di sekolah kami rutin ada jadwal per 2 minggu pertemuan antara kepala sekolah dan guru kombel dalam sekolah untuk mendiskusikan apapun itu terkait masalah-masalah baik kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran. Ya, jadi dalam kesempatan itu nanti ibu akan itu tadi ya, menyampaikan itu kepada teman sejawat, kira-kira bantuan apa yang bisa mereka berikan untuk ibu dalam rangka mengatasi itu tadi masalah yang ibu hadapi di dalam pembelajaran begitu ya Bu ya? Iya, tepat sekali. Ya. Nah, nanti kira-kira bagaimana nih saya bisa tahu perkembangan dari permasalahan yang ibu hadapi ini, apakah sudah bisa terselesaikan, ada jawaban-jawaban yang sudah ibu temukan sendiri, bagaimana saya bisa mengetahuinya nanti? Mungkin Pak, setelah kami mengadakan pertemuan dan saya sudah menerapkan masukan dari teman sejawat, setelah ini mungkin kita dapat mengadakan pertemuan lagi Pak. Baik, jadi ibu nanti kabari saya ya, kalau siap. sudah ada perkembangan progresnya, biar saya bisa tahu. Siap. Baik ibu, mungkin itu saja percakapan kita hari ini. Ibu sudah bisa menemukan sendiri kira-kira solusi apa yang akan ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan yang ibu sampaikan tadi terhadap anak-anak yang aktif yang mengganggu teman-temannya ketika sedang belajar di kelas. Iya. Terima kasih ya Bu Ica ya. Sama-sama Pak. Saya tunggu infonya nanti. Iya, siap Pak. Baik. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, saya perhatikan. Kemudian pasca coaching ini saya juga mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, ketika proses coaching tadi saya laksanakan, yang pertama saya mencoba mendengarkan dengan aktif ketika coach itu sedang menyampaikan pendapatnya, sehingga dari jawaban-jawaban coach tadi saya bisa menggali pertanyaan lebih lanjut.
kemudian dari situlah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga pada akhirnya Puci bisa menyimpulkan atau menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan yang tadi disampaikan kepada saya. Iya Bapak. Baik Bapak, dari tadi juga saya sudah memperhatikan saat proses coaching tadi, saya dari catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, konsep coachingnya juga saya lihat sudah ada di dalamnya. Kemudian saya juga melihat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga coachingnya saya juga melihat merespon amat baik begitu Bapak. Iya. Kemudian ada pertanyaan saya yang terakhir Bapak. Iya. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang dilaksanakan tadi. Nah, baik Ibu, mungkin kedepannya saya ingin lebih mengembangkan lagi terkait dengan mendengarkan dengan rasa. Nah, itu yang belum saya kuasai dengan baik, sehingga kalau itu saya kuasai nanti saya bisa lebih dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa mengeksplor, sehingga si Puci itu bisa lebih menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan yang disampaikan itu secara lebih tepat. Itu Ibu. Tapi untuk lebih kedepannya lagi lebih ini mendengarkan dengan rasa. Iya. Gitu ya Pak ya. Makanya Bapak bisa meningkatkan kompetensi coaching lebih baik lagi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.